Ayo semuanya. Siap berubah. Bisa, pasti bisa, harus bisa. Yeay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi coba live, tapi sekarang live-nya di kantor. Ingin mencoba sesuatu, ingin membahas sesuatu terkait opsi yang kau telah lakukan di saat seperti ini. Kalau kemarin itu opsi yang kami lakukan adalah di masa pandemi ini adalah opsi tentang bagaimana meminimalisir pengeluaran. Sebenarnya ada beberapa opsi yang kami lakukan terkait masalah kondisi perusahaan. Jadi kondisi perusahaan itu lagi turun sekali, omset turun sekali karena begitu berkurangnya permintaan. Namun yang sangat memperhatinkan adalah tim kami. Sebenarnya kami fokus di tim karena lagi-lagi itu adalah tanggung jawab kami. Tapi dari hari ke hari omset terus merosot, bahkan jujur terakhir sangat minim sekali. Makanya opsi yang kami ingin lakukan adalah bagaimana tim ini tetap bekerja, bagaimana tim kami tetap ada di sini, sedangkan omset juga menurun. Versi lockdown secara internal itu sempat kami pikirkan, kita liburkan semua, tapi lagi-lagi ini menyangkut masalah menyangkut masalah kemanusiaan. Jadi tim kami juga jujur banyak yang menaruh harapan besar di perusahaan ini. Itulah yang menjadi acuan kami, bagaimana akhirnya mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak terpikirkan awalnya. Nah, opsi apa yang kami ambil adalah opsi yang pertama itu coba kami mencoba mengkarantinakan. Ini opsi yang sangat berat karena mengkarantinakan mereka itu dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi dari personal mereka, apakah mereka mau tinggal di sini di perusahaan ini dengan kondisi yang seadanya, apalagi yang berkeluarga ya. Mereka berkeluarga, mereka butuh mereka butuh bersama anak, istri, sedangkan kami mau menutup akses untuk dunia luar. Jadi cuma satu pintu operasi untuk pintu marketing, penerimaan pengambilan barang saja, itu pun tutup setengah. Nah, setelah kami memanggil semua tim kami, apa yang terjadi saudara-saudara, teman-teman? Tidak semua yang mau, tidak semua. Itu tadi alasannya, karena mereka, nggak bisa saya tinggal di sini. Mungkin mau bersama keluarga, ada juga nggak bisa tidur mungkin kalau di tempat lain gitu. Itu berat sekali gitu. Nah, opsi karantina ini sebenarnya juga bermasalah di perusahaan. Kenapa opsi karantina ini bermasalah? Ya jelas, kalau karantina yang kami lakukan, jadi jujur ya, work from home itu tidak semua bisnis bisa dilakukan, terutama bagi perusahaan kami. Perusahaan kami ini manufacture, produksi, sablon, jahit, sales, penjualan, itu harus dilakukan tatap mata, tatap muka, aktivitas. Jadi tidak bisa semua kami lakukan itu dengan cara work from home gitu, nggak bisa. Ya mungkin mitra bisa, mitra penjahit kita ya alhamdulillah masih jalan sampai sekarang, jahitan dikasih itu.
selesai datang balik lagi, itu bisa work from home. Itu pun dengan standarisasi, kita harus semprot lagi barang-barang yang datang dari luar sana. Tapi memang opsi bahasanya saya karantina ya, karantina teamwork, itu yang kami pakai adalah opsi yang benar-benar sebenarnya membebani perusahaan. Kenapa terbebani? Karena mereka hadir di sini itu belum tentu ada pekerjaan. Jadi belum tentu ada pekerja yang akan dikerjakan hari ini atau bulan ini, tapi mereka akan ada di sini dengan jujur sedikit pembengkakan soal konsumtifnya, makannya, makan siangnya, makan malamnya, makan paginya, termasuk penggunaan listrik. Jadi opsi itu sebenarnya agak berat, tapi lagi-lagi alasan kemanusiaan. Yang penting ketika kami menyampaikan opsi karantina ini, mereka sepakat dulu untuk berada di sini gitu. Dari beberapa yang kami sampaikan itu kurang lebih 60% yang mau. 40%-nya ya mau maaf tidak bisa gitu. Nah, pertanyaannya 40%-nya ini apa yang harus kami lakukan? Tahapan kedua yang kami bisa lakukan adalah mengajak mereka bisa tidak bekerja dari rumah dan support kami dari rumah gitu. Nah, jujur semuanya enggak ada nggak bisa, ada divisi yang tidak bisa dan ada yang bisa gitu. Nah, opsi yang bisa, alhamdulillah ada yang mau. Kayak tim sales online itu siap, dan alhamdulillah di rumahnya juga ada wifi. Nah, siaplah, bantu kami lah kerja di rumah untuk tetap berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan, ya, bentuk simpati juga boleh. Tim desain juga kami harapkan untuk bisa dari desain di rumah, terus dia tinggal kirim gambar dan sebagainya, nanti di sini di print gitu. Nah, opsi itu ada, dan yang bekerja di work from home itu ada juga. Jadi selebihnya ada lagi. Nah, selebihnya lagi setelah itu, ya mohon maaf, opsinya harus dia bersedia dirumahkan, karena tidak bersedia dikarantinakan. Nah, itu mungkin yang menjadi opsi kami. Kenapa mengambil opsi karantina timur? Karena lagi-lagi saya sampaikan bahwa tidak semua bisnis bisa dilakukan dengan cara work from home. Apa yang kami lakukan dengan karantina adalah opsi yang terbaik, insya Allah. Opsi yang terbaik, sehingga mereka tetap berpenghasilan dari kami, dan kami siap standby untuk menerima orderan dari teman-teman. Nah, itu. Sebelum saya lanjut, saya menyapa dulu, ada beberapa yang alhamdulillah menonton. Ada Abdul Rahman Rahim, makasih banyak. Ada Vivi, ada Kang Geri, halo Kang Geri dari Bandung. Ada Sudarmanto, Ahmad Sahrudin, ada Pak Putu, makasih banyak Pak Putu. Ini alhamdulillah masih semangat walaupun di tengah pandemik seperti ini. Jadi saya lanjut. Jadi, berputarlah otak ini untuk berpikir bagaimana biaya operasional dan tim yang tadi di karantina ini bisa tetap survive dengan kondisi yang ada hari ini. Apa yang kami lakukan? Nah, ini termasuk salah satunya buat masker. Ini masker kami buat. Jadi sebenarnya masker ini opsi memang sudah ada dari dulu, sudah awal-awal sudah ada. Cuman kami pelan-pelan memproduksi ini. Ini harganya, jujur kami ini sebenarnya dari kain perca. Ini kain perca. Kami buat. Ini kain kaos 2 lapis. Jadi ini untuk tengahnya 2 lapis supaya lebih kuat. Jujur sebenarnya kami di sini nggak mau ambil untung. Harga yang kami tawarkan itu di pasaran untuk masyarakat itu beli 2 gratis 1. Beli 2 gratis 1, harga satunya itu 5.000. Berarti kalau beli 2 10.000. 10.000 itu dapat 3. Dapat 3 ini itu seharga 3.300 lebih lah. Ini sebenarnya cuman upah dan biaya tenaga kerja. Jujur kami benar-benar tidak ingin ambil untung di sini.
kami sudah hitung-hitung saja dengan kemampuan produksi yang kami bisa buat hari ini. Kalau kita buat ini per hari, sekarang rata-rata 400-500 per hari, itu dihitung dengan jumlah beban yang di karantina, selerinya ya, itu tidak bisa memenuhi. Jadi jujur kami akan minus ya. Minus dalam artian bahwa ini tanggung jawab kami sebagai pengusaha agar tim kami bisa tetap berada dalam kompleks kita, mereka menjaga semangatnya mereka untuk tetap bekerja. Karena benar-benar berat teman-teman, kawan-kawan, berat ketika kondisi seperti ini. Kami tidak mau memikirkan diri sendiri, ya, Pak Ustaz tidak mau memikirkan diri sendiri. Untuk di rumah kan enak saja pasti, ya, mereka itu beban hilang lah, paling biaya hidup saya aja. Tapi saya berpikir lagi bahwa mereka juga punya tanggung jawab, mereka ada anak, ada istri, bahkan ada keluarga yang ingin dihidupi juga. Nah, harapan kami sebenarnya dari inilah, dari hasil penjualan ini, dari hasil produksi ini bisa lumayan membuat mereka bisa survive. Jadi kalau bertanya harganya ini 10.000, beli 2 gratis 1, 10.000 dapat 3. Itu jadi 3.000-an lebih. Mudah-mudahan sangat murah. Dan lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Kita cuman ingin bagaimana tim yang kami survive di karantina ini masih tetap bisa mendapatkan pendapatan yang layak dan bisa untuk dipakai bertahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang coba kami lakukan. Nanti kalau karena kami lagi coba membuat videonya, beberapa divisi nanti, beberapa item untuk bagaimana memperlihatkan inilah proses kami di karantina. Dari karantina di sini, jadi di karantina sini mereka tidur di sini, mereka makan di sini, mereka mandi di sini. Nah, itu total ada 11 orang yang kami karantina itu dengan berbagai divisi. Oke, saya sapa lagi teman-teman yang mau yang mau bertanya boleh kita sharing-sharing ya. Bukan saya mau jawab ya, saya mau sharing aja teman-teman. Ya, ada Pak Ispan Purwanagara, makasih banyak selalu nonton video saya. Ada Kanaya, makasih Kanaya. Ada Riko, mana apa kabar Mas Riko? Muhammad Agus Senang, makasih banyak. Ada Andi Nursia, ada ibu kepala sekolah. Ada Nasi Fenomos, Mbak Ipi juga. Kasih Mbak Ipi, salah sama Mas Bimo. Mas Riko pakai grosir, jujur Mas Riko, oke, saya jelaskan lagi. Jujur kami sebenarnya tidak menjual masker ini untuk diperjualbelikan. Tidak mau lagi diperjualbelikan. Kenapa nggak mau diperjualkan kembali? Karena kami takut ada yang menimbun. Ini kami pun sebenarnya di depan itu kami batasi minimal satu orang cuma membeli 3, minimal 3 pieces satu orang. Nah, pertanyaan kemarin, ada banyak instansi yang butuh, instansi yang butuh dari perusahaan-perusahaan, ada yang BUMN, ada juga perusahaan lokal, ada untuk kantor. Jadi kami juga melayani, tapi harganya dibedain. Maaf sekali dibedain. Untuk perusahaan, syarat pertamanya itu dia harus menyertakan surat pengantar dari perusahaan. Karena kami nggak mau ini disalahgunakan. Karena jujur di luar ini harga seperti ini agak mahal. Saya dapat itu harga minimal 5.000 ada. Minimal 5.000. Di atas bahkan 5.000, ada yang 10.000 bahkan lebih. Cuma kami ini jual standar. Jadi untuk perusahaan kami kami kasih minta surat pengantar dari perusahaannya untuk membeli ini sehingga bisa dibuat secara banyak. Tapi harga jujur ini sudah harga paling rendah, karena jujur lagi-lagi saya sampaikan ini bukan untuk profit, no profit. Di pamflet kami juga mengatakan ini no profit, ini semata-mata untuk survive-nya kami sebagai perusahaan di konveksi, melihat bukan peluang ya, melihat kelangkahannya masker. Informasi dari tim produksi kami,
informasi dari tim produksi kami mengatakan bahwa kain percanya sudah hampir habis. Kain perca yang kotak ini sudah hampir habis, dan kain untuk tali juga ini sudah hampir habis. Jadi kami akan tetap memproduksi karena permintaan tetap naik, tetap ada, tetap banyak. Kami akan memproduksi ini dengan menggunakan kain yang masih gelondongan, masih kain bagus gitu. Yang jelasnya pasti HPP-nya bertambah. Kenapa HPP-nya bertambah? Karena ini kain masih dipakai sebenarnya. Kalau ini yang kemarin ini kain sisa sebenarnya, kain sisa pinggiran yang lebarnya bisa dipakai untuk masker, kita jadikan masker. Sedangkan untuk untuk sekarang kondisinya mungkin dalam waktu dekat lagi ini pembuatan masker ini bisa jadi kita menggunakan kain yang masih utuh, masih bagus, bisa dibuat baju. Tapi itulah resiko, karena kami lagi-lagi berpikir bahwa ini kebutuhan masyarakat masih banyak membutuhkan. Sekarang mohon maaf banyak yang antri untuk dibuatkan. Jadi mohon bersabar yang pesan atau yang meminta tunggu daftar antri ya, mohon maaf. Yang mau datang langsung ke toko kami Kaosta Parepare, silakan datang langsung dan boleh dibeli. Oke, yang ada mungkin mau sharing siapa, Kang Geri, Om Sofyan, mungkin bisa sharing bareng-bareng kita di sini. Ayo silahkan chat. Oke, saya melambai lagi beberapa teman yang tadi sudah ikut. Belo, Om Belo, nonton juga Om Belo, makasih banyak. Mas Anang Wahyudi, apa kabar? Biar kabare. Haja Hadriani, makasih banyak. Hapia Suki, kasih. Sofyan, Tika Air J Isa, makasih udah nonton. Oh Mas Om Nanda, gimana maskernya? Saya membuat masker seperti ini aja Om Nanda, yang simple. Kita yang simple, kita murahan, yang murah. Karena ini untuk masyarakat yang yang butuhkan aja, modelnya seperti ini. Ini modelnya. Gini orangnya, oke. Ini ya, ini bisa diikat juga kalau mau. Saya punya begini ada dua. Kalau saya ada punya dua. Kalau kemarin saya dapat anjuran dari pemerintah, bahkan dari beberapa pegiat sosial mengatakan bahkan sekarang disaranin pakai masker dari kain. Kenapa? Kasihan masker yang untuk medis itu buat tim medis aja lah gitu. Bener, saya tuh mengakuin lebih baik begitu seperti itu, karena kasihan kalau tim medis pakai seperti ini kan kasihan. Kalau kita kan paling ya untuk menghindari kontak langsung, kontak langsung dengan tangan itu. Ya. Ini gatal-gatal juga sering ini, makanya ini hindari kontak langsung dengan tangan. Jadi bisa dipakai masker ini. Mudah-mudahan bisa. Dan saya punya dua. Sementara yang satu dicuci bisa dipakai lagi nih. Gantian gitu. Oh, Mas Riko bertanya. Ready kan? Insyaallah sekarang ready. Jadi silakan datang ke toko. Cuma Mas Riko maksimal 3 ya. Maksimal 3. Kalau misalnya ada tetangganya, tetanggaku juga mau, bawa tetangganya datang gitu. Ya, bawa tetangganya beli juga, maksimal 3. Mas Riko ada berapa di rumah? Misalnya ada 6. Bawa dengan istrinya datang. Jadi Mas Riko saat dapat 3, istrinya dapat 3, jadi dapat 6. Mungkin begitu caranya Mas Riko, karena kami betul-betul menghindari produk ini disalahgunakan. Maksudnya dibeli terus dijual lagi gitu. Karena ini kami jual murah, kami jual murah. Semoga dan kami harapannya dengan beli 3 maksimal 3 itu harapannya sebenarnya biar produk ini tersebar merata ke masyarakat ya. Jadi harapannya itu harapan kami lagi-lagi untuk bagaimana masker ini bisa bermanfaat dan menyebar. Oke, jadi saya kembali lagi. Jadi opsi yang kami lakukan sebenarnya opsi karantina teamwork. Namanya karantina teamwork. Karena kenapa kami lakukan itu? Karena sekali lagi kami tidak bisa melakukan versi work from home. Karena
di perusahaan kami itu ada produksi, ada sablon, ada jahit, ada cutting, ada desain, ada sales. Jadi betul-betul opsi untuk dirumahkan work from home itu tidak bisa semuanya. Makanya opsi yang kami lakukan hari ini adalah karantina teamwork. Jadi sudah saya sampaikan ada 11 sekarang tim kami karantina di sini. Kami karantina di sini sehingga mereka nggak harus bolak-balik lagi, nggak seperti awal-awal bolak-balik pagi datang sore pulang. Ini sekarang tinggal di sini, makan di sini. Pokoknya kita sama-sama di sini. Nanti salah saya buat video tentang aktivitas kami di sini dalam bentuk mungkin di YouTube atau di mana, supaya memperlihatkan bagaimana keseruan kami. Ini mirip-mirip mirip-mirip dulu ada namanya dulu itu di reality show itu penghuni terakhir, kayak penghuni terakhir begitu. Jadi ada tempat tinju sama-sama. Ya memang tantangan baru bagi kami ini, dan ini juga hal yang baru bagi perusahaan kami karena di era pandemik seperti ini hal-hal yang tidak terduga bisa saja terjadi. Nah, termasuk hal ini tadi kami lakukan sebenarnya tujuannya karena ya lagi-lagi pingin bagaimana tim kami masih bisa mendapatkan pendapatan walaupun omset yang kami itu bisa dapat tidak sebanding ya. Bismillah lah, mudah-mudahan berkah amin ya Rabbal Alamin. Oke, saya sapa lagi yang masih banyak penonton. Alhamdulillah masih banyak penonton ini. Ya, Mas Riko datang ya, masih ada. Arina Fida, Bauzi, makasih udah nonton. Bang Yoki, Wong Kito Galo, mantap. Hadijah Rida, makasih udah nonton. Om Sakar Senior, oke, makasih. Ada juga Kemal, halo Kemal, apa kabar? Nia Sahar, makasih udah nonton. Jadi itu mungkin yang kami lakukan. Jadi sekali lagi jangan heran kalau perusahaan Kaosta masih beroperasi karena kami karantina. Jadi tim kami karantina, barang yang masuk kami semprot semua disinfektan gitu. Dan teman kami karantina sini. Mudah-mudahan ya tidak ada yang terkontaminasi lagi. Paling tim sales ini yang kami wanti-wanti, tim sales ini karena masih berhadapan dengan customer, terima uang. Ya, kami berharap dia menjaga diri, menjaga kontaminasi dengan pelanggan yang berinteraksi. Kirim dulu nomor WA Kaosta, nanti saya chat ya. Ya saya chat aja deh nanti, atau saya sebut aja dulu nanti saya chat lagi. Kaosta itu 085 396 390 618. Oh, ada penonton jauh ini dari Thailand. Di, apa kabar Di? Dia mahasiswa Thailand, orang Thailand, mahasiswa di Semarang. Kuliah kemarin Semarang. Kami kemarin bareng-bareng waktu ke Thailand ke rumahnya beliau. Di, gimana sekarang? Udah di mana? Udah di Thailand. Sekarang lagi ngapain Di? Udah ngapain Di? Sekarang kayaknya lagi jadi juragan ini ya, juragan madu ya, kalau nggak salah. Alim Ahmad juga menonton, Muhammad Wahyu Kurniawan juga menonton, makasih. Jadi silakan teman-teman yang mau bertanya kenapa Kaosta tidak masih tetap beroperasi, apa yang dilakukan, nah, itu. Jadi kami mengkarantinakan, lagi-lagi mengkarantinakan tim. Informasi ada 11 yang kami karantina, ada 2 yang work from home yang bekerja di rumah. Karantina itu harus ada di sini, meliputi bagian-bagian dari produksi itu supaya produksi tetap berjalan. Jadi teman-teman yang masih misalnya ada orderan, ada apa, itu pasti masih bisa kita lakukan. Kenapa kita bisa lakukan? Karena kami kerja di rumah. Kami ada di rumah semua. Jadi videonya nyusul. Nanti videonya menyusul bagaimana kami keseharian kami, makannya, briefingnya tetap
walaupun dengan jumlah tim yang semakin kecil. Oke, saya sapa lagi Muhammad Wahyu, ada Alim juga, ada siapa ini yang pegang ini akunnya nih, Om Infra Komputer. Apakah ibunya atau bapaknya? Kalau bapaknya itu Om Ibra, kalau ibunya mamanya Salwa. Terus ada Dokter Uci Hasbullah, gimana dok? Aman dok? Semangat ya dok. Ya ini sekarang Dokter Uci ini sebagai orang garda terdepan kita untuk mengatasi fenomena COVID-19 ini. Ya Dokter Uci, semangat Ki. Kami Rijal menyemangati tak. Herman Jingka, bahan tak 24. Wah, minta bahan. Herman, bahan satu piece. Apa ya? Saya belum bisa janji karena itu juga kami agak kewalahan sekarang bahan, karena dengar-dengar informasi di supplier kemungkinan besar nanti bahan juga akan susah, dan informasi terakhir akan naik. Terakhir itu akan naik. Karena kenapa? Katanya dolar naik. Oke ya, Herman. Oke, siapa? Kita lambai dulu. Alim, sukses. Ya siap, Alim. Makasih banyak. Ditunggu kolaborasinya, ditunggu motivasinya buat saya juga pribadi, amin. Oke, teman-teman yang mau bertanya, mau sharing, ayo. Ya, Dokter Uci sama Ibu ya, alhamdulillah Ibu masih berkeliaran dia, senang dia jalan-jalan. Saya senang di kantor. Coba berpikir strategi baru lagi. Oke, saya pikir itu ya. Jadi video ini saya sengaja bagikan, mungkin menyikapi beberapa pendapat kenapa Kaosta masih bisa beroperasi, mengapa kami masih bisa produksi masker, karena lagi-lagi itu. Jadi kami merumahkan mengkarantinakan dengan opsi yang paling bisa kami lakukan walaupun itu berat, dengan mereka tetap bekerja, tim kami tetap bekerja, tim kami tetap berpenghasilan. Bayangkan kalau semua tim kami rumahkan, apa yang mereka harus dapatkan bulanan ini? Sedangkan tiap bulan mereka ada pengeluaran, mereka ada mereka ada biaya, apalagi yang sudah berkeluarga terutama. Nah, ini harapan kami dengan ini, semoga bisa membantu meringankan mereka dengan proses karantina ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi mohon dukungannya, mohon supportnya. Kami tetap beroperasi, jadi tidak usah canggung untuk pesan sama kami, karena kami siap memproduksi, tetap melakukan kinerja, tetap bersemangat. Pagi jam 10 kami berjemur bareng-bareng walaupun dengan jarak. Kami juga mengurangi interaksi, memang bahkan tidak bersentuhan ya. Kami salat berjemaah juga insya Allah. Mohon maaf tidak di masjid, walaupun masjid dekat sekali. Masjid sini sekitar 50 meter ada dari tempat kami. Ada sudah hampir lebih seminggu saya tidak di masjid. Mohon maaf lagi-lagi, bukannya nggak mau berjamaah di masjid, cuman karena lagi-lagi menyarankan program pemerintah untuk social distancing atau physical distance. Semoga ini bisa menjadi ladang pahala buat kita semua. Makasih. Ada juga Nyung Nita, makasih udah nonton. Ada Coach Alim Madi, makasih banyak Coach Alim udah nonton, makasih banyak. Asri Nosi, gimana konsernya? Konser pasti udah berkurang ini konser ini kalau Asri ini. lagi di lock konsernya ya. Ada Nunu Doro, teman saya nih. Teman sekolah SD kemarin. Ya. Kemarin alhamdulillah. Jadi makasih udah support video ini. Tolong disebarkan bahwa kami beroperasi, kami masih menerima orderan. Karena kenapa? Tim kami karantina. Namanya karantina. Jadi bahasanya adalah karantina teamwork. Karantina bukan karantina karantina wilayah. Kalau pemerintah kemarin kan ada isu karantina wilayah. Kalau tidak, ini kami karantina teamwork. Jadi teamworknya itu di karantina di rumah. Ya.
tentara lah semua, model-modelnya, karakternya. Ada yang malas lah, ada yang cuma mau makan terus pergi, ada yang malas cuci baju, ada yang ngorok. Itu semua tentara semua di situ. Tapi seru. Ini baru masuk ke hari keempat sekarang ini. Mulai minggu kemarin kita mulai, Minggu, Senin, Selasa, Rabu hari keempat sekarang. Udah 3 hari keempat tapi. Ya, semoga survive lah tim kami. Ya, kira itu. Makasih banyak yang sudah nonton. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Mohon support terus kami. Apapun itu, harapan kami adalah untuk tetap mensupport tim kami, untuk tetap bekerja, untuk tetap mendapatkan penghasilan. Kami sempat ada bahkan tim kami yang waktu pulang dia meneteskan air mata. Saya agak berat kalau untuk meneteskan air mata. Cuma saya tahu bahwa dia beban karena itu masalah pendapatannya pasti nggak ada. Saya nggak tahu. Tapi pilihannya dia untuk dirumahkan. Dia minta dirumahkan, tidak apa-apa dirumahkan aja. Ini tuh berat. Jadi lagi-lagi sebelum kami melakukan perumahan, kami memanggil dulu semuanya, melihat siapa-siapa saja yang mau tetap berada dalam perusahaan untuk bekerja. Ya itulah yang sekarang ada. Nah, jadi hampir 20 orang tim kami, sekarang tinggal 11. Ya, dan itu yang sekarang bertahan. Ya, kita ya. Salahuddin Al-Ayubi, makasih udah nonton. Oke, saya pikir itu. Makasih banyak yang sudah nonton. Mohon doanya. Kita berdoa sama-sama semoga lagi-lagi ini ujian dari Allah, bisa cepat berlalu. Kami juga jujur tidak pernah kepikiran kemarin akan melakukan hal-hal seperti ini. Kami hanya berpikir bagaimana bisa menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar, tapi dikasih cobaan seperti ini. Tapi ini bukan saya saja, pasti semua teman-teman mendapatkan cobaan ini juga. Dan mudah-mudahan cobaan ini bisa berlalu cepat dan kita bisa melewatinya dengan baik dan benar. Amin. Dan saya punya quote dari beberapa mentor atau coach yang sering saya baca. Quote-nya bahwa sebenarnya disinilah diuji seorang pengusaha, bagaimana dia bisa bertahan melewati fase-fase ini untuk bisa survive, karena badai pasti berlalu dan insya Allah kita bisa melewati musibah ini, cobaan ini, melewati musibah atau cobaan ini dengan baik. Kita hadir sebagai pemenang. Amin ya rabbal alamin. Oke, makasih banyak. Saya sapa lagi terakhir, ada Juni Ananda yang punya roti gembong. Semangat. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya yang nanti kita live lagi. Terima kasih banyak sudah nonton.